Dan setelah jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu belajar ilmu agama. Kita berharap semoga aktivitas yang kita lakukan dalam belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semoga ini bisa mengantarkan diri kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian kita temanya berdasarkan permintaan panitia akan membahas tentang masalah bahaya dosa riba. Mungkin tema semacam ini sempat viral sekitar Bismillah. Barangkali tema semacam ini pernah viral dan banyak dikaji oleh beberapa asatidzah kurang lebih 5 tahun yang lalu, di mana gerakan-gerakan anti riba di berbagai daerah itu menjamur di mana-mana. Di Jogja ada gerakan anti riba, di Solo juga banyak, ke timur banyak sekali, di Surabaya juga banyak, termasuk juga di daerah bagian barat. Sehingga ketika gerakan ini menjamur di mana-mana, banyak sekali kajian seputar masalah riba itu diangkat. Dan walhamdulillah, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, baik mereka yang menjadi dai maupun mereka yang menjadi praktisi, dalam berjuang melawan riba di tengah masyarakat, membuahkan hasil yang cukup maksimal. Meskipun belum bisa membersihkan 100%, tapi setidaknya gerakan itu telah banyak mengajak kaum muslimin untuk hijrah meninggalkan riba. Baik mereka yang berposisi sebagai karyawan di lembaga-lembaga ribawi, maupun mereka yang berada di dunia bisnis, sehingga banyak di antara mereka yang meninggalkan transaksi riba. Namun sejalan dengan perkembangan suasana di masyarakat, gerakan semacam ini semangatnya tidak seperti dulu. Dan di antara pengaruhnya adalah ketika ilmu itu tidak diulang, akhirnya ilmu itu dilupakan. Dan ketika ilmu itu dilupakan, masyarakat lebih mudah untuk melakukan pelanggaran. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara untuk menjaga kelestarian masyarakat agar selalu taat kepada Allah adalah dengan selalu disinggung dalam majelis ilmu, baik yang bentuknya pelanggaran, aneka perbuatan dosa, atau yang bentuknya perintah, aneka kewajiban yang Allah berikan kepada masyarakat. Sehingga ketika ilmu itu sering disinggung, ilmu sering dibahas, maka kesadaran akan selalu terjaga. Tapi ketika tidak pernah dibahas, pelanggaran akan kembali terjadi. Kewajiban yang tidak pernah dibahas akan ditinggalkan. Pelanggaran yang tidak pernah dibahas akan kembali dilakukan. Tapi ketika ilmu tetap dijaga dengan cara dibahas, masyarakat akan bisa selalu terjaga dalam kebaikan. Pelajaran ini bisa kita ambil baik dalam urusan ilmu akidah maupun dalam masalah yang lainnya. Karena itu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan berkaitan dengan asal muasal terjadinya kesyirikan di muka bumi, yang itu muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya mereka membuat patung orang-orang saleh, Waddan wa Suwa'an wa Yaguth wa Ya'uq wa Nasr, yang disebutkan di surat Nuh. Ada patung Wad, ada patung Suwa, sampai patung Nasr. Dan awalnya patung itu hanya dijadikan sebagai prasasti untuk mengenang orang soleh yang dulu pernah hidup di masa mereka. Falamma nusyal ilmu ubidat. Begitu ilmu dilupakan, ubidat, akhirnya patung-patung ini disembah. Sehingga permulaan terjadinya kesyirikan disebabkan karena masalah kesyirikan itu pelanggaran yang tidak disinggung kembali. Ketika ilmu telah dilupakan, akhirnya orang-orang menjadi menyembah berhala yang pertama kali ada di muka bumi.
Demikian pula dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Kemudian beliau menyebut sebuah riwayat berkaitan dengan keberadaan berhala yang dipasang di Safa dan Marwah, yang diberi nama dengan berhala Isaf dan Nailah. Awalnya berhala ini berada di dalam Ka'bah, dan ceritanya ada dua lelaki dan perempuan, ada dua orang lelaki dan perempuan yang tawaf sambil telanjang, lalu mereka berzina di dalam Ka'bah. Famasakhahum Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi batu. Awalnya patung itu berada di dalam Ka'bah, kemudian dikeluarkan, lalu lambat laun ditaruh di antara Safa dan Marwah. Dulunya tidak disembah, lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, falamma nusyal ilmu ubidan. Begitu ilmu itu dilupakan, akhirnya mereka disembah, sehingga terjadinya pelanggaran, baik bentuknya maksiat kesyirikan atau perbuatan dosa besar atau maksiat yang lainnya. Salah satu di antara sebabnya adalah ketika itu tidak disinggung di masyarakat. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, masyarakat selalu butuh pengajian, butuh untuk selalu diingatkan, dan tidak ada salahnya ketika ilmu itu diulang-ulang. Sebab ketika ilmu tidak diulang, maka efek sampingnya tadi akan menjadi dilupakan dan pelanggaran kembali terjadi. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika panitia kembali mengangkat tema masalah riba, walaupun bagi sebagian kalangan ini dianggap sebagai tema yang sudah sering dibahas pada beberapa tahun yang lalu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah dua ketetapan. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni. Ketetapan syar'i isinya adalah aturan, perintah dan larangan. Ibadah kepada ketetapan syar'i adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan memenuhi aturan Allah. Seperti misalnya ketika ada orang yang dia melakukan ibadah berupa salat, berarti dia melaksanakan perintah, atau dia menjauhi riba, berarti dia meninggalkan larangan, atau dia memenuhi aturan tentang masalah pembagian waris, berarti dia melakukan ibadah dalam bentuk menjalankan ketetapan syar'i. Kemudian bentuk ketetapan yang kedua adalah ketetapan kauni, atau yang disebut dengan ketetapan takdir. Semua makhluk pasti menjalani takdir. Maka bentuk ibadah makhluk kepada takdir bukan dengan cara menjalani takdir. Karena dalam masalah menjalani takdir, yang muslim maupun yang kafir, yang taat maupun yang ahli maksiat, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Lalu bagaimana bentuk ibadah kepada takdir? Bentuk ibadah kepada takdir adalah ridha terhadap ketetapan Allah dan menjaga diri agar jangan sampai berbuat maksiat ketika dia mendapatkan takdir yang tidak dia inginkan, yaitu takdir yang dikatakan sebagai takdir buruk. Sebab salah satu di antara pelanggaran yang terjadi di tengah umat manusia, terutama dalam masalah muamalah, adalah karena mereka tidak sabar terhadap takdir masalah ekonomi. Saat dia terjepit, saat dia kesulitan untuk mendapatkan harta, saat dia kesulitan dalam mendapatkan aneka sumber pendapatan, pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran berkaitan dengan masalah ekonomi. Banyak orang yang gagal berkaitan dengan masalah ibadah kepada takdir karena dia tidak sabar ketika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim yang dia tidak bisa melakukan ibadah dalam urusan takdir, terkadang pelanggarannya sampai pada pelanggaran terhadap ketetapan syariat. Saat dia diberi oleh Allah ujian dalam masalah ekonomi, lalu dia nggak sanggup untuk bertahan, kemudian dia nggak sabar, selain muncul emosi kepada takdir yang dia anggap tidak sesuai dengan keinginannya, berikutnya yang dia lakukan adalah melakukan pelanggaran dengan praktek riba,
atau aneka transaksi haram yang lainnya, bahkan sampai pada tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Lalu bagaimana cara syariat dalam mengatur masyarakat agar mereka kembali kepada aturan Allah? Cara syariat dalam mengatur masyarakat agar mereka kembali kepada aturan Allah dengan diberi ancaman. Keberadaan ancaman itu mengingatkan bagi para hamba bahwa apapun yang kalian kerjakan tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena semuanya ada konsekuensinya. Jadinya orang akan berpikir, saya kalau melakukan ini nanti ada efek samping, saya kalau melakukan ini akan ada konsekuensinya. Perbuatan dosa ini adalah pelanggaran yang nanti ada nilai dosanya. Bagi mereka yang sadar dan membaca itu, maka dia akan lebih waspada dan punya rasa takut. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba hendak berbuat maksiat, maka diajarkan agar sisi khauf pada dirinya dibuat lebih dominan. Dia diajarkan agar membangun perasaan rasa takut kepada Allah dijadikan lebih dominan, karena dengan itu akan menahan dirinya untuk berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi tidak berhenti sampai di situ, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat menyakitkan. Di saat yang sama, hamba juga dimotivasi untuk berbuat taat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan motivasi bagi para hamba untuk berbuat taat, Allah berikan kepada mereka aneka janji. Besok akan ada ini, besok akan ada ini, ada surga, ada aneka kenikmatan di dalam surga, ada aneka janji-janji yang Allah sebutkan bagi mereka yang berbuat taat, dan seterusnya. Disinilah hidup seorang hamba akan bisa seimbang, sehingga dalam masalah ketaatan mereka dimotivasi untuk membangun harapan besar kepada Allah sebagai bentuk husnudzon kepada Allah, dan dalam masalah kemaksiatan dia diajarkan untuk membangun rasa takut terhadap ancaman Allah, karena perbuatan yang dia lakukan tidak akan disia-siakan, semuanya ada konsekuensinya. Prinsip itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu kita jaga dengan membaca ikrar setiap pagi dan sore. Membaca ikrar untuk menjaga prinsip ini. Ikrar setiap pagi dan sore yang kita baca dalam kalimat apa jamaah? Dalam kalimat apa? Ada yang tahu? Apa prinsip yang diajarkan Nabi SAW yang kita baca dalam ikrar doa setiap pagi dan sore, masuk dalam zikir pagi petang, untuk menyatakan bahwasanya kita selalu siap dengan keyakinan bahwa perbuatan baik ada janji yang menantikan, perbuatan jahat ada ancaman di balik itu, sehingga seorang hamba akan selalu terjaga. Bagaimana kalimat ikrarnya? Kita mengucapkan sebuah kalimat, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dalam kalimat apa ini? Doa istighfar, sayyidul istighfar. Dalam kalimat sayyidul istighfar, setiap pagi dan sore kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ya Allah selalu berada di dalam ahdimu. Ahdika, perjanjian kita dengan Allah. Bentuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang taat dapat apa? Mendapatkan balasan kebaikan, dan siapa yang maksiat akan ada konsekuensi dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Dan yang kedua, kita menjaga komitmen dan keyakinan akan kebenaran janji Allah, wa wa'dika, dan aku meyakini dengan semua janjimu, sehingga kita menjaga perjanjian dengan Allah dalam bentuk menjaga aturan Allah, diiringi dengan keyakinan bahwa semua akan ada konsekuensinya. Itulah keyakinan terhadap wa'dullah, janji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bocornya banyak. Sering nggak Pak kita gagal dalam melaksanakan perintah Pak? Sering. Apakah kita sering melakukan pelanggaran syariat? Banyak.
maka kita iringi dengan kalimat lanjutannya, mastata'tu, semampu aku ya Allah. Sehingga ikrar itu kita ucapkan dengan pernyataan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku selalu berada di atas perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika, dan selalu meyakini janjimu, mastata'tu, semampuku. Meskipun kita tahu bahasanya kita ini sering melanggar, makanya kita ini dengan kalimat mastata'tu untuk menunjukkan bahasanya kita tidak melakukan tazkiyatun nafs, tidak melakukan tazkiyah terhadap diri kita sendiri, mensucikan diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita. Baik, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, at-targhib wat tarhib, memberikan motivasi kepada hamba ketika berbuat taat dan membangun rasa takut ketika seorang hamba berbuat maksiat, itulah yang akan menyimbangkan seorang hamba ketika dia melakukan perjalanan menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan beralih kepada masalah riba. Jadi tadi Anda anggap sebagai muqaddimah tentang bagaimana cara kita agar selalu menjaga diri dalam berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Berikutnya kita fokus pada permasalahan tentang riba. Seperti apa gambaran dosa riba yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Kaum muslimin yang kami hormati, setidaknya di sana ada 5 fase di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dampak buruk riba bagi kehidupan manusia. Bahkan dampak buruk itu tidak hanya terjadi di akhirat, dampak buruk itu juga sudah terjadi di dunia. Ada 5 fase kehidupan yang di situ menggambarkan tentang dampak buruk riba. Sekarang kita akan sebutkan masing-masing. Yang pertama adalah dampak buruk riba ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Kita bisa lihat ya, yang namanya transaksi riba, orang misalnya memberi utang senilai 1 juta, nanti balik 1.100.000, bertambah atau berkurang? Bertambah. Secara fisik, secara materi nilainya bertambah. Namun bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah? Riba dibinasakan, sehingga pelakunya berharap hartanya bertambah, tapi hasilnya berkurang. Sebaliknya, yang namanya sedekah, orang kalau bersedekah Pak, secara fisik materi bertambah atau berkurang? Berkurang. Ada kotak infak yang lewat ya, yang tadi warnanya hijau muda. Kalau Anda buka dompet, kemudian ketemu uang 3 warna, merah, biru, kuning, Anda pilih yang mana? Coba yang sebelah kanan, Anda pilih yang mana? Yang warna kuning. Baik. Yang tengah biru. Yang kiri merah. Masya Allah. Yang belakang sak dompetnya dilebokno. Masya Allah. Kita ketika infak milih yang paling kecil, sehingga saat kita lihat di dalam dompet kok ada pecahan yang paling kecil, itulah yang kita masukkan. Kurang lebih seperti itu. Tayyib. Secara fisik materi mungkin harta itu berkurang, sehingga pada waktu kita berinfak dari uang kita yang senilai 155.000, karena kita infakkan 50.000, maka berkurang. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan sebaliknya. Sedekah ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah menyebutkan ayat ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan Allah memberikan balasan binaqidi niyatil abdi, berkebalikan dengan niat seorang hamba.
Berharap A diberi minus A, berharap B diberi minus B. Maka mungkin saja terjadi, Pak, ada orang yang dia berusaha memperjuangkan untuk dapat nilai harta yang besar. Pak, saya itu sudah rajin puasa, sudah rajin tahajud, sudah rajin sedekah, kurang opo Pak, kabeh tak lakoni, tapi utangku gak hilang-hilang. Semua upaya sudah saya lakukan, aneka bentuk dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah sudah saya lakukan. Tapi Pak, kenapa utang saya nggak lunas? Rezeki saya juga tetap seret, bojo gak tambah-tambah gitu. Nah, mungkin bisa jadi ya, dari semua obsesi yang ada pada diri Anda, coba. Bismillah. Bismillah. Suaranya nggak ada? Bismillah, sebentar. Tes, subhanallah. 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 Alhamdulillah. Belum bisa? Belum. Bismillah, subhanallah. Belum bisa. Tes, subhanallah. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, tes, belum bisa. Subhanallah. La ilaha illallah Sallu wa sallam. Ataina ala nahrin min damin fi al-ardi qalan wa ala wasfin rajulun aqbal ar-rajul alladhi fi raddahu haythu kan ja'ala kullu man ja'a yahwilahu Bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah.
Tapi bengong kan? Ya. Bengong. Ini untuk lagi. Oke, ini turun. Bismillah. Subhanallah. Bismillah. Sampai mana tadi kita, Pak? Baik. Fase pertama ya. Hukuman riba fase pertama adalah hukuman riba di mana? Ketika di dunia. Apa bentuk hukuman riba ketika di dunia? Allah membinasakan riba. Baik. Bagaimana makna Allah membinasakan riba? Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bismillah. Yang mana ini? Yang ini? Ini yang sampai ke umat yang ini kalau tidak. Oh tidak, berarti ini pindah. Atau dua mikrofon? Cuma ya. Dua. Masya Allah. Dua. Satu aja. Yang ini. Oh. Yang di dalam jelas kan? Jelas. Tapi sekarang sudah Isya ya, berarti adzan dulu. Udah masa Isya? Sambun. Kurang berapa menit Isya?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pernyataan terakhir yang kita sampaikan sebelum gangguan mikrofon, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan balasan bagi hambanya berkebalikan dengan apa yang menjadi obsesinya. Ada orang yang terlalu obsesif untuk mendapatkan dunia, maka dibalik oleh Allah dia gagal mendapatkan dunia. Sebaliknya ada orang yang dia selalu bercita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dibeli oleh Allah Ta'ala banyak dunia. Karena itu Nabi SAW pernah ingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainai wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, 3 hukuman yang menantikan dirinya. Pertama, Allah jadikan fakir ada di depan matanya. Fakir yang dimaksud apa? Al-faqru bima'na al-hajah, selalu merasa butuh. Sehingga meskipun dia sudah mendapatkan banyak, tapi dia selalu merasa kurang, merasa butuh dan seterusnya. Itu hakikat orang yang fakir. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah rusak urusannya. Sehingga orang ini dimanapun dia berada selalu punya masalah. Di sini dia dibenci, di sini dia dibenci, di lingkungannya dia nggak disukai, selalu punya masalah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Sementara dunia tidak datang kepadanya kecuali bagian yang telah ditakdirkan untuknya. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang terlalu maksimal cita-citanya hanya dalam urusan dunia. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita terbesarnya, Allah berikan 3 balasan. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan perasaan al-ghina, yaitu kaya, ada dalam hatinya. Dan Nabi SAW menyebutkan innamal ghina ghinan nafs, hakikat dari kaya adalah kaya jiwa. Sehingga dia selalu merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, gak ngelirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, wa jama'a lahu syamlah, Allah kumpulkan urusannya. Dia mudah ketika berinteraksi dengan yang lain, dia mudah ketika berurusan dengan yang lain, tidak meninggalkan masalah ketika dia bersinggungan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Maka terkadang ada orang berharap A tapi diberi oleh Allah minus A. Karena itu jamaah, mari kita coba melihat obsesi kita masing-masing. Karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah dengan orang ini, kenapa selalu susah dalam mendapatkan materi dunia dan selalu merasa butuh meskipun dia barangkali sudah memiliki dunia, disebabkan karena obsesinya terlalu besar dalam urusan dunia. Baik, selanjutnya kita kembali kepada ancaman yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba. Bagaimana bentuk Allah membinasakan riba? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yukhbirullahu annahu yamhaqur riba ay yudhibuhu. Allah menyebutkan bahwa Allah akan membinasakan riba. Maksudnya adalah yudhibuhu, Allah akan menghilangkannya. Bagaimana cara Allah menghilangkan riba? Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Itu harta lenyap dalam waktu sekejap. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Yang kedua, au yahrumahu barakata malihi, atau Allah cabut keberkahan hartanya, fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Ada enggak Pak orang yang punya banyak harta tapi dia enggak bisa memanfaatkan? Ada? Mungkin kita sendiri pelakunya. Sehingga kadang kita itu punya banyak sekali harta,
Tapi harta yang kita punya nggak manfaat, cuman ditumpuk tapi tidak digunakan. Baik, gelas yang Anda pakai sehari-hari berapa? Paling cuman 5 untuk sekeluarga, gantian, kotor dicuci dan seterusnya. Sementara istri bapak nyimpen gelas berapa, Pak? 2 kerat. 1 kerat isinya berapa? 150. Masya Allah. Yang disimpan dengan yang dipakai banyak mana, Pak? Banyak yang disimpan. Anda punya piring sehari-hari yang dipakai berapa? Paling cuma sekian, 5-6 sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Tapi yang disimpan di gudang berapa? Lusinan. Jadi ada orang yang pintar ngumpulin tapi tidak bisa memanfaatkan. Baik, belum lagi jamaah, ada sebagian di antara orang, ada sebagian di antara manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Bismillah, gangguan lagi ya. Ini nikmat yang dicabut ini ya. Bismillah. Subhanallah. Kadang putus, kadang nyambung. Sinyalnya mati kan? Baterainya habis. Baterainya full ini. Di sini baterainya penuh. Ganti ini. Oh, Masya Allah. Baik, sabar, jamaah yang sabar ya. Kita lanjutkan. Gimana? Oh, ganti yang ini. Bismillah. Lebih jelas ini. Bongkar pasang. Bongkar pasang. Tidak apa-apa. Gini aja nggak apa-apa ya? Baik. Ini turunin. Saya pegang aja biar nanti bongkar pasangnya cepat ya. Fir'aun itu menolak dakwahnya Musa, salah satunya gara-gara suara. Dia mengatakan begini, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Aku ataukah orang ini, orang terhina ini yang lebih baik. Wala yakadu yubin, dan dia kalau menjelaskan nggak jelas. Kalau bicara nggak jelas. Makanya ketika Musa ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, beliau malah minta kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai temannya dalam berdakwah. Fa'arsilhu ila Harun huwa afsahu minni lisanan. Fa'arsilhu ila Harun. Dia lebih baik, lebih fasih lisannya, karena itu utuslah Harun. Dan beliau minta agar Harun diutus agar Nabi Harun alaihissalam bisa yusaddikuni, membenarkan apa yang aku sampaikan. Dan ahli tafsir mengatakan Musa alaihissalam meminta agar Nabi Harun diutus membersamainya dengan maksud yusaddikuni, agar ketika ada bagian yang tidak bisa dijelaskan oleh Musa, Harun yang menjelaskan. Karena dalam posisi Musa, beliau ada bagian yang tidak bisa dilafalkan dengan maksimal, yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan kalimat al-uqad, wahlul uqdah, yang disebut dengan uqdah, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan. Cara Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang dimiliki oleh sang hamba. Tadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ada 2. Pertama, Allah cabut dari tangan pemiliknya. Yang kedua, Allah cabut keberkahannya sehingga dia tidak bisa menikmatinya. Ada yang bentuknya orang cuman pintar ngumpulin tapi dia nggak bisa memanfaatkan.
Contohnya kita semua. Anda punya banyak baju yang dipakai cuma 5 setel, sisanya ditumpuk, nggak pernah dipakai. Ada orang yang punya sekian banyak gelas yang dipakai cuma 2-3 gelas, yang lainnya cuma ditumpuk, dibiarin. Bahkan ada yang punya Tupperware masih segelan, suaminya mau pakai dimarahin. Itu padahal dibeli pakai duit suaminya. Tapi ketika suaminya mau pakai dimarahin. Di rumah Anda kayak gitu, Pak? Masya Allah. Baik. Itu contoh orang pinter ngumpulin tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Kemudian ada juga manusia yang dibatasi kemampuannya untuk menikmati aneka kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan cara Allah cabut kemampuan dia untuk menikmati itu. Apa Pak bentuknya? Dikasih penyakit, Pak. Sehingga ada orang yang dia bisa beli makanan lengkap, semuanya serba enak, tapi Masya Allah semuanya serba pantangan. Ini gula, ini kolesterol, yang ini potensi darah tinggi, yang ini ginjal, yang ini Masya Allah. Jadi dia nggak berani untuk mengkonsumsi gara-gara apa? Ada banyak potensi penyakit dalam hatinya. Duitnya banyak tapi nggak bisa menikmatinya. Itu contoh bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kenikmatan sang hamba. Ada juga orang yang diberi oleh Allah rasa takut dalam menikmati hartanya, karena harta itu dia dapatkan dengan cara yang nggak benar. Sehingga pada waktu dia masih menjabat, nggak berani beli kendaraan mewah. Kenapa? Takut diaudit. Terus duitnya gimana Pak? Cuman disimpan. Sampai ada duit yang ditaruh di banker, ada yang kemudian beli ini atas nama si A, atas nama si B, belum tentu dia kunjungi, dan dia ketakutan untuk menampakkan itu. Coba, orang punya nikmat tapi ketakutan untuk memakainya, Pak. Apa manfaatnya? Maling sepeda, tapi dia maling tetangganya. Bisa nggak dia pakai sepeda itu? Kenapa nggak bisa? Takut. Sehingga dia takut ketahuan, oh ternyata pencurinya si fulan, karena sepedanya yang dipakai sama seperti sepeda tetangganya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Setelah ngambil, disembunyikan. Terus dibiarin saja. Kalau enggak, sepeda itu dipreteli, dijagal, dijual terpisah. Subhanallah. Bukti bahasanya harta yang didapatkan dengan cara enggak benar, itu orang tidak akan bisa memanfaatkannya dengan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kenikmatan sang hamba ketika dia mendapatkan harta dengan cara yang enggak benar. Sebaliknya jamaah, orang kalau punya harta dan dia dapatkan dengan cara yang benar, dia bisa menikmatinya dengan maksimal. Baik. Dan banyak sekali para pelaku riba yang kemudian ketika dia kaya tapi dia tidak bisa menggunakan hartanya, Allah mencabut kemampuan dia dalam menikmati harta itu. Ada satu cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya ya. Udah tahu ceritanya belum? Sudah ya? Berarti nggak usah saya ceritakan. Belum tahu ceritanya kayak. Wallahu alam, konon ceritanya kejadian ini ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang yang dia itu nggak pernah mau pakai baju. Dia suka keluar rumah sambil teriak-teriak, saya punya rumah sekian, saya punya mobil sekian, dalam keadaan nggak mau pakai baju. Keluarganya merasa malu, anak-anaknya merasa malu kalau bapak ini keluar langsung dikejar sama anaknya, dikasih baju, kemudian dibawa pulang. Tapi sebentar kemudian dia keluar lagi melakukan hal yang sama. Baik. Setelah dicari tahu, ternyata orang ini punya pendapatan dari hasil BPR. Dia ngumpulin riba dalam jumlah yang banyak, dan dari hasil itu dia bisa mendapatkan aneka kekayaan. Tapi yang terjadi apa? Dengan semua kekayaan itu ternyata pakai baju saja dia nggak mau. Padahal duitnya kalau dipakai beli baju berapa? Bisa satu rumah ini isinya baju. Namun karena harta itu dia dapatkan dengan cara yang haram, mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan dia dalam menikmatinya. Ragelem nganggo klambi, Pak. Rumah dia mungkin mewah, tapi tidur di dalamnya nggak suka dia. Senangnya malah keluar.
Itu contoh Allah Ta'ala mencabut kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba. Selanjutnya, yang kedua, hukuman di alam kubur. Fase hukuman bagi pelaku riba yang kedua adalah hukuman di alam kubur. Hukuman di alam kubur ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Ta'ala aneka kejadian-kejadian yang luar biasa, yang itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali melalui jalur kenabian. Hanya Nabi yang bisa mengetahui itu. Salah satunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diajak oleh dua malaikat untuk menaiki bukit yang terjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku nggak bisa naik. Lalu dua malaikat ini mengatakan, akan kami bantu. Akhirnya mereka naik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataina ala nahrin min damin, kami mendatangi sebuah sungai yang isinya cairan darah. Fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yaday hijarah. Di sana ada orang yang sedang berenang di tengah sungai. Di tepi sungai ada orang yang di depannya membawa beberapa batu. Ada orang yang di depannya ada beberapa batu. Fa'aqbala ar-rajulul ladzi fin nahri, maka orang yang berada di tengah sungai dia berusaha untuk menepi. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Setiap kali orang yang berada di tengah sungai ini mau keluar dari sungai, dilempari dengan batu ke arah mulutnya sampai batu itu masuk ke mulutnya. Faraddahu haitsu kana, kemudian dia kembalikan ke tengah seperti semula. Faja'ala kullama ja'al yakhruja rama fi fihi bihajarin, setiap kali dia mau keluar dari sungai dilempari dengan batu ke arah mulutnya. Sampai kapan? Ila ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta penjelasan siapakah dia, malaikat menjawab, walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba, orang yang kau lihat berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. Dan apa yang beliau saksikan dalam mimpi ini, kata para ulama, itu berkaitan dengan azab ketika di alam kubur, siksa ketika di alam barzah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan bagi orang pemakan riba dengan berenang di sungai darah. Fal jaza'u min jinsil amal, sehingga balasan sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu dia menjadi lintah darat, maka ketika di alam kubur dia dihukum dengan menggunakan apa? Sungai darah. Baik, selanjutnya hukuman di fase yang ketiga. Apa bentuk hukuman di fase yang ketiga? Hukuman ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Hukuman ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ini di surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asy-syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit besok di hari kiamat kecuali seperti orang yang kemasukan setan karena penyakit gila, sehingga dia dalam kondisi tidak normal ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhnaq. Pemakan riba kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan majnunan yuhnaq, seperti orang gila yang tercekik. Gimana Pak gambarannya?
Dia mungkin jalannya sempoyongan, gak karuan, seperti orang gila yang tercekik. Wallahu a'lam. Itulah gambaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pemakan riba itu besok di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan, seperti orang ayanan. Kenapa bisa demikian? Allah sebutkan di lanjutan ayat, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli seperti riba. Baik. Dalam kalimat ini coba Anda perhatikan ya. Mereka bilang apa? Jual beli seperti riba. Dalam kalimat ini, jual beli seperti riba. Menurut Anda, sisi salahnya di mana? Sisi salahnya di mana? Menyamakan jual beli dengan riba. Kenapa salah? Jual beli itu halal sementara riba itu hukumnya beda. Kalau hukumnya beda, tentu saja hakikatnya beda. Karena nggak mungkin hukumnya beda, hakikatnya sama, itu mustahil. Sehingga Allah memberikan bantahan di lanjutan ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bagaimana mungkin yang hukumnya beda lalu kalian katakan sama? Kalau hukumnya sudah beda, pasti hakikatnya beda. Makanya kalau ada orang yang nggak bisa bedain antara praktek riba dengan transaksi jual beli, sampai pada tingkatan dia mengatakan itu sama saja, kan sama-sama dapat untung, maka orang ini mirip seperti prinsipnya orang jahiliyah yang tidak bisa membedakan antara riba dengan jual beli. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Hukumnya beda, mana mungkin hakikatnya sama. Lebih dari itu jamaah. Dalam permisalan ini ada ungkapan yang menunjukkan mereka terlalu ambisius dalam membela riba. Mereka terlalu ambisi dalam membela riba. Bentuk ambisinya gimana? Menjadikan yang haram sebagai standar. Baik, contohnya kayak gini. Kalimat mana yang benar, Pak? Wajahnya seperti rembulan atau rembulan seperti wajahnya? Kalimat yang benar yang mana? Ya? Wajahnya seperti rembulan. Jadi yang standar yang mana? Rembulan. Kata yang jatuh setelah seperti itu jadi standar. Paham ya? Baik. Contoh, dia cakep seperti Yusuf. Antara dia dan Yusuf cakep mana? Yusuf. Maka Yusuf jadi standar, dan standar itu paling ideal, sehingga dia ditaruh setelah kata seperti. Baik, ini kaidah dalam berbahasa. Sehingga kalau ada orang dikatakan wajahnya seperti rembulan, berarti gimana? Mana yang lebih banyak jerawatnya? Rembulan atau wajahnya? Rembulan ya. Karena rembulan itu yang brojal ya, maka dikatakan wajahnya seperti rembulan. Cerahnya atau brojalnya? Baik, kembali ke sini. Sehingga dia mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba. Yang jadi standar itu yang riba. Andaikan mereka mengatakan innamar riba mithlul bai', riba itu seperti jual beli, itu lebih mendingan. Karena yang jadi standar yang mana? Yang jual beli. Tapi saking cintanya mereka kepada riba, sampai riba itu jadi standar. Sehingga mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama seperti riba. Jadi riba iki apik, jual beli apik. Maka jual beli padha karo riba. Dan itulah semangat seseorang ketika membela riba, seperti orang gila, sehingga ketika di hari kiamat dia dibangkitkan sebagaimana layaknya orang gila. Baik, ini berada di fase mana? Fase yang kedua. Berikutnya, fase yang keempat. Hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap pemakan riba di padang mahsyar.
Dan hukuman ini sangat berat sebagaimana yang Allah nyatakan di Al-Baqarah ayat 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih dalam kutipan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yuqalu yaumal qiyamati li akili riba khudh silahaka lil harbi. Besok di hari kiamat pemakan riba itu ditantang oleh Allah, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang. Apa mungkin Mbak terbayang hamba di yaumil qiyamah mereka persiapan untuk perang? Tidak mungkin. Coba ketika di padang mahsyar, apa yang paling dibutuhkan oleh hamba? Apa yang paling dibutuhkan oleh hamba di padang mahsyar? Syafaat. Baik, yang di luar, apa yang dibutuhkan oleh hamba ketika di padang mahsyar? Apa? Bidadari. Nanti belum waktunya ya. Baik. Apa yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba ketika di mahsyar? Mereka sangat butuh ampunan, mereka sangat membutuhkan kasih sayang Allah Ta'ala. Kira-kira berapa persen peluang orang dapat ampunan ketika dalam posisi dia ditantang perang oleh Allah? Makanya bahaya besar untuk semua praktek dosa yang di situ isinya tantangan perang. Dosa yang lain ada nggak Pak? Ada. Contohnya apa? Memusuhi wali Allah. Nabi SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk perang dengan dia. Bahaya Pak. Orang soleh dibenci, itu bahaya. Makanya dalam menilai kita juga perlu menilai orang, sebab kita diperintahkan untuk mencintai orang soleh. Karena bagian dari tugas orang mukmin setelah dia mencintai Allah dan Rasulnya adalah membangun mualah, loyalitas terhadap orang yang punya iman yang sama dengan dia, sebagai konsekuensi dari iman. Maka kalau ada orang mukmin kok membenci orang soleh, puncaknya kalau sampai pada tingkatan membenci Nabi, maka orang ini sampai pada kondisi keluar dari Islam. Karena seorang Nabi ketika dibenci berarti dia munafik, jelas munafik. Baik, kembali ke sini. Oleh karena itu jamaah di belakang Allah, para pelaku riba ketika di padang mahsyar ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kecilnya peluang untuk bisa mendapatkan ampunan dalam posisi ketika mereka ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh seseorang mengenai makanan haram yang masuk, yang dikonsumsi oleh seorang hamba, ada enggak yang lebih buruk dibandingkan khamar? Jadi ceritanya ada orang yang pulang malam, lalu dia melihat ada seseorang yang sedang mabuk. Orang mabuk yang mendem karena minum khamar ini, ya ta'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Bulan itu meskipun di jauh, tapi kalau dikasih jempol serasa seukuran jempol. Maka dia berusaha untuk menggapai bulan. Orang yang jalan tadi langsung berpikir, subhanallah, betapa buruknya pengaruh khamar. Manusia yang awalnya akalnya sehat walafiat tiba-tiba jadi gendeng gara-gara khamar. Maka dia langsung bersumpah, demi Allah, jika ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek dibandingkan khamar, maka istri saya tertalak. Selesai ngomong kayak gitu dia bingung, ini jadi cerai atau tidak. Akhirnya dia datang kepada Imam Malik dan menceritakan kasusnya. Imam Malik rahimahullah kemudian meminta kepada orang ini, irji hatta andura ila mas'alatik, pulang dulu, coba saya pelajari kasus kamu. Kemudian setelah pertemuan berikutnya, Imam Malik mengatakan kepada orang ini, imra'atuka talikun,
istrimu jadi tertalak. Fa inni atasaffahu fi kitabillah falam ara syai'an afdha'a minar riba. Setelah saya membuka-buka kitabullah, saya tidak melihat ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek dibandingkan riba. Fa innallaha yaqul fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kau enggak tinggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan enggak ada Pak dosa mengkonsumsi makanan haram yang tingkatannya sampai seperti itu. Khamr haram enggak Pak? Haram. Ada enggak tantangan perang bagi mereka yang minum khamr? Tidak ada. Dosa besar iya. Contoh yang lain, makan babi misalnya, apa hukumnya? Haram. Ada enggak tantangan perang bagi mereka yang makan babi? Tidak ada. Makan bangkai sama. Darah juga begitu. Sehingga ada banyak hal yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi tidak ada tantangan perang sebagaimana ketika Allah mengharamkan riba. Itu yang menjadi dalil oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala untuk mengatakan bahwa riba adalah sesuatu yang haram, yang paling buruk ketika dikonsumsi oleh seorang hamba. Selanjutnya fase yang kelima, yaitu fase pasca hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi mereka yang mengulang kembali transaksi riba padahal dia sudah tahu itu dilarang. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang balik lagi melakukan praktek riba, maka dia adalah ashabun nar, penduduk neraka, dan dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Maksudnya gimana Pak? Apakah pelaku riba itu keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Pelaku riba tetap muslim meskipun ada ancaman seperti ini dan Anda baca sesuai dengan apa yang ada. Para ulama ngasih prinsip amiruha kama ja'at, biarkan apa adanya. Sehingga bacakan ancaman ini sesuai dengan teks yang ada. Tapi Pak, pelaku riba kan tidak sampai keluar dari Islam. Iya, pelaku riba tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika kita menyampaikan ancaman, amiruha kama ja'at, sampaikan apa adanya. Sehingga contoh misalnya ya, ada beberapa hadis yang berisi ancaman yang itu kalau dimaknai seperti keluar dari Islam. Contoh, hadis riwayat Abu Dawud tentang masalah tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis ini berisi motivasi sekaligus larangan, sekaligus peringatan. Kita dimotivasi untuk niru orang soleh, niru orang baik, niru ulama, niru para nabi, niru para sahabat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena siapa yang niru kebiasaan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berarti kalau kita niru orang soleh, kita berada bagian dari orang soleh. Sebaliknya, di sini mengandung peringatan untuk niru orang jahat, terutama orang kafir. Dan dohirnya niru orang kafir bagian dari orang kafir. Meskipun tidak ada ulama yang memaknai bahwasanya niru orang kafir keluar dari Islam, kecuali kalau tasyabuhnya sampai tingkatan tasyabuh kufri, yaitu ketika dia niru perbuatan kekufurannya, ikut sujud kepada berhala atau sajen kepada selain Allah dan seterusnya. Baik. Terus bagaimana Pak ketika kita menyampaikan hadis ini kepada masyarakat? Nanti jangan-jangan dimaknai kalau ini adalah mengkafirkan orang. Kalau kita bicara ancaman, maka ikuti prinsip amiruha kama ja'at. Sampaikan saja apa adanya. Contoh Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beli ulang 3 kali. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Mungkin ada di antara kita. Sampai kadang ada orang mau keluar rumah itu sungkan Pak. Kenapa? Si A ada di depan, saya nggak berani keluar. Nanti kalau saya keluar, kadang disapa dengan nada nyinyir, kadang disindir, kadang nyeletuk kalimat tertentu, nyelekit dan seterusnya. Apakah gara-gara ini orang keluar dari Islam? Karena dikatakan oleh Nabi SAW dia tidak beriman.
Kalau bicara ancaman, amiruha kama ja'at, sampaikan apa adanya. Meskipun kita tidak maknai bahasanya orang yang mengganggu tetangga berarti dia telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang jam 8 kurang 4 menit. Selanjutnya tanya jawab. Saya bertanya, mereka menjawab. Ada pertanyaan melalui kertas. Yang pertama, saya jualan online. Saya terima jastip anak pesantren, dan ketika jastip itu sebaiknya uang ditransfer dulu dari wali atau ana talangi dulu. Apabila ana talangi dulu, misalnya pembelanjaan 10.000 dan ada jastip 5.000 dan ana talangi dulu, itu gimana? Masuk riba atau halal? Sebenarnya kalau kita perhatikan, skema akad jastip itu beragam. Bisa pakai skema akad qard utang, bisa pakai skema akad ijarah atau wakalah bil ujrah, bisa juga pakai skema akad salam, bisa juga pakai skema akad al-waqdu bil bai'. Ada 4 skema yang bisa dilakukan dan masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kalau pakai skema utang berarti niat Anda murni membantu. Contoh tadi ya, ada santri yang jastip, kemudian udahlah saya talangi, tak utangi dulu kamu, tak belikan, tak utangi. Nanti setelah barang sampai tolong gantikan duit saya. Yang seperti ini tidak boleh minta keuntungan sama sekali. Tidak boleh minta upah, tidak boleh minta keuntungan. Kenapa? Karena transaksinya adalah transaksi utang, dan utang tidak boleh ada kelebihan. Yang kedua, bisa pakai skema ijarah atau wakalah bil ujrah. Bentuknya adalah Anda ditunjuk sebagai wakil dari wali santri untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh anaknya. Agar status wakalah bil ujrah ini benar, maka Anda minta uangnya dibayar dulu. Misal, tolong dong belikan aneka perlengkapan kamar mandi, sabun, sampo dan seterusnya. Sudah? Maka setelah Anda sampai di swalayan, lalu Anda tunjukkan beberapa gambar sabun, beberapa gambar sampo. Mau pilih yang mana? Oh, pilih yang ini. Baik, ini harganya sekian-sekian, totalnya sekian. Transfer dulu. Sifatnya disuruh membelikan. Sudah? Dan Anda berhak untuk minta fee. Mohon maaf, nanti saya minta dikasih fee sekian rupiah. Boleh. Karena dalam hal ini sifatnya adalah akad jual beli jasa. Jasa membelikan. Baik. Konsekuensi dari skema ini adalah apabila harganya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya Anda nyebut di awal, ya kira-kira 50.000 lah, silakan transfer 50.000, transfer 50.000. Ternyata sampai tujuan cuman habis 30.000, maka Anda harus sampaikan real seperti yang Anda belanjakan, 30.000. Hak justiper ini hanyalah fee dan dia tidak boleh mengambil margin. Paham insyaallah? Sehingga kalau misalnya beli sampo gratis gelas, beli sabun gratis mangkok dan seterusnya. Gelas dan mangkok punya siapa? Punya yang nitip. Karena Anda hanya wakil, dan wakil harus menyampaikan sebagaimana kondisi real. Paham ya? Baik. Skema yang ketiga, bisa pakai akad al-wa'du bil bai', rencana transaksi, rencana beli. Jadi begini, wali santri pesan ABC, beberapa item barang. Sudah? Pada waktu dia pesan, statusnya belum akad, sehingga tidak mengikat, tapi dipahami sebagai rencana akad. Setelah itu Anda datang ke swalayan, Anda belikan barang-barang itu. Sudah? Dapatlah struk total barang yang Anda belanjain sekian. Baik. Selanjutnya Anda menghubungi wali santri. Mohon maaf Bapak atau Ibu, barang yang Anda butuhkan untuk anak Anda sudah kami belanjakan.
jadi beli atau tidak. Jadi beli atau tidak. Kalau jadi beli, Anda bisa jual dengan tambah margin. Ini ada sampo, sabun dan seterusnya, total harga sekian. Apakah Anda bersedia? Baik, nggak apa-apa. Oke, silahkan kirim ke nomor rekening ini. Selesai. Sehingga transaksi dilakukan pasca Anda memiliki barang. Skema ini namanya apa tadi? Al-wa'du bil bai'. Rencana untuk bertransaksi. Skema yang keempat pakai akad salam. Bentuk akad salam meskipun dalam mazhab jumhur ini nggak boleh, kalau Syafi'iyah boleh. Anda menyampaikan kepada wali santri yang titip barang, Pak, barang yang kami sediakan seperti ini, silahkan dipilih. Baik, saya minta sampo merek Panasonic, sabunnya merek Daikin dan seterusnya ya. Nah, lalu Anda sebutkan harga totalnya 200.000. Sudah? Itu wali santri wajib transfer tunai 200.000. DP dulu boleh nggak? Nggak boleh. Karena salam kalau DP dulu jadinya kali bil kali, utang dengan utang. Sehingga harus tunai 200.000. Baik. Kemudian Anda belanjakan. Ketika Anda belanjakan kok habis 150, maka yang 50.000 keuntungan. Sebaliknya ketika Anda belanjakan kok totalnya 250, Anda tidak boleh minta tambah. Karena akad salam itu harga tidak bisa berubah melebihi dari atau berubah tidak sesuai dengan saat kesepakatan. Kesepakatannya 200, bayar 200, ya sudah. Nanti apapun yang terjadi, Anda hanya akan dapat uang 200. Jelas insyaallah? Baik, mungkin kalau mau keterangan lebih lengkap nanti bisa dilihat di ANB channel. Di situ ada video khusus membahas tentang hukum just tip. Contoh riba pada era digital dan solusinya banyak sekali. Pinjol itu riba semua. Sehingga praktek pinjol itu orang utang riba. Bagaimana solusinya? Ya jangan ambil pinjol. Terus utang kemana Pak? Wong saya butuh. Anda utang ke orang tua, kalau enggak ya ke mertua. Tapi nggak boleh sama mertua, cari mertua yang lain, barangkali ada yang mau nguruskan. Baik. Jadi dalam posisi ketika Anda butuh seperti ini, jangan nekat untuk melakukan transaksi riba. Tadi kita sudah sampaikan mukaddimah. Pelanggaran orang dalam ketetapan takdir terkadang menyebabkan dia melanggar dalam ketetapan syar'i, disebabkan karena dia nggak sabar. Maka Anda harus bertahan. Kalaupun untuk saat ini belum bisa memenuhi, tidak harus dipaksakan. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, semangat itu atau terkadang seorang hamba ketika dia melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan semangatnya. Kalau dia punya semangat baik, Allah mudahkan untuk baik. Wa may yataharral khaira yu'tah wa may yattaqi syarra yuwaqqah. Siapa yang selalu berusaha untuk memilih yang baik, Allah kasih yang baik. Dan siapa yang berusaha untuk menghindari yang buruk, Allah jauhkan dia dari yang buruk. Anda yang baru nikah kemudian punya komitmen suami istri. Baik, Anda punya misalnya menyampaikan kepada pasangan Anda, kita komitmen ya, sampai mati nggak bakalan utang. Sehingga komitmen suami istri dan nanti akan diturunkan ke anak-anaknya, pokoknya kita hidup tanpa utang. Misalnya ya, apalagi utang riba. Dan Anda berusaha untuk menghindari, pokoknya apapun bentuk utang Anda hindari. Ini bisa jadi masuk dalam kondisi wa may yattaqi syarra yuwaqqah. Pokoknya saya nggak mau utang riba, insya Allah Allah mudahkan. Siapa yang menjaga diri dari keburukan yuwaqqah, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua bekerja di lembaga riba? Sang anak dibelikan rumah dan kendaraan oleh orang tua. Bolehkah sang anak menggunakan fasilitas tersebut? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah berkaitan dengan orang tua yang kerja di dunia riba dan bagaimana status nafkah yang diberikan kepada anak dan istrinya.
Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa posisi anak dan istri ketika mendapatkan nafkah dari kepala keluarga, bapaknya atau suaminya, karena dia tidak bekerja, anak dan istri ini nggak bekerja, maka status anak dan istri mendapatkan nafkah dari mereka hukumnya halal. Kenapa? Itu hak mereka. Anak punya hak nafkah, istri punya hak nafkah. Namun dengan catatan, dia hanya boleh mengambil kadar minimalis untuk bisa bertahan hidup normal sesuai dengan daerahnya. Sehingga misalnya ya, dia tinggal di Sragen, seorang wanita butuh duit berapa bisa hidup normal orang mati kaliren? Berapa Pak kira-kira Pak? 10.000? Subhanallah. Hah? Mau iwak tempe Pak? Apa nyeplok endok? Nggih Mas, itu beras panen dewe, sayur karek jabut, karek nyeplok endok sedina 10.000, betul ya? Masya Allah. Berarti pendapatan Anda 40.000 sudah bisa berlima itu. Baik. Andai kan misalnya seorang wanita ya, dia nafkah minimalis adalah 50.000 sehari misalnya. 50.000 sehari dia bisa hidup Pak, hidup normal, nggak sakit-sakitan, nggak kaliren Pak, dengan 50.000. Berarti total sebulan berapa? 1,5 juta. Walaupun gaji suaminya 15 juta, tapi sang istri ini hanya boleh memanfaatkan 1,5 juta. Anak juga sama, dia bisa ngukur diri, saya kebutuhan minimalis saya untuk bisa hidup normal sekian. Maka hak kamu dari nafkah orang tuamu adalah hak minimalis. Lebih dari itu kau cari sendiri. Nah, kira-kira rumah seperti ini masuk nggak? Mewah ya itu. Kalau sampai pada tingkatan kebutuhan mewah, dibelikan rumah, dibelikan kendaraan, dibelikan ini, dibelikan itu, nah itu kelebihan. Kalau kelebihan seperti ini, Anda tidak boleh memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Pertanyaan untuk hadiah. Baik, panitia meminta pertanyaan dari peserta cukup 3 saja. Selanjutnya pertanyaan untuk hadiah. Ada berapa hadiah? Ada 6 yang bertanya tadi 3, jadi tinggal 3. Ada 6 untuk yang bertanya 3, tinggal 3. Masya Allah. Coba dicari ada nggak hadiah voucher Furoda? Nggak ada. Voucher Haji Furoda nggak ada. Hadiah voucher Haji Furoda nggak ada. Oh nggak ada. Memastikan saja ya. Atau voucher umroh ada? Voucher umroh ada? Oh nggak ada. Jujur ya. Tak kira ini berat ini. Lengangkat tewas. Pertanyaan yang pertama dapat hadiah ini ya. Pertanyaan yang pertama, siapa ketua takmir masjid apa ini? Darun Nikmah. Yang ketua takmir angkat tangan. Ketua takmir masjid Darun Nikmah angkat tangan. Nggak datang? Wakilnya? Nggak ada juga anaknya? Sekretarisnya? Bapak sebagai apa? Sebagai apa di takmir? Nah, Bapak sebagai apa? Oh bukan. Yang takmir? Bapak sinten? Mbah Mawar. Oh Mbah Mawardi. Masya Allah, Mbah Mawardi dapat hadiah. Hadiah langsung ya. Selanjutnya, di antara teman-teman yang sepanjang hidupnya belum pernah utang riba. 1. Banyak ya? Baik, pertanyaannya. Tadi belum pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan 1 dalil haramnya riba, khusus yang tidak benar. Baik. Wa ahallallahul, Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah yang terakhir ya. Coba ini kalau saya raba ya jemuran baju bayi. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, sebutkan tafsir dari Ibnu Katsir untuk kalimat yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba. Tadi kita bacakan tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, Allah membinasakan riba dengan menghilangkannya. Yang pertama dengan mengambil harta dari pemiliknya. dengan menghilangkan harta dari pemiliknya. Yang kedua dengan mencabut keberkahan dari harta. Masya Allah, barakallahu. Baik, selesai ya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.